Baik. Nah, atas yang waktu 2 menit 48. Oke, ini dari yang saya bikin. Yang pertama, mohon maaf, itu di apa, di PDF itu bukan bukunya. Jadi saya hanya tadi sempat spill ke Bunia. Aduh, saya apa ya, sebetulnya itu contoh tema atau contoh kalau teman-teman udah punya buku kemudian dimasukin ke folder. Misalkan contohnya Sabit, kemudian Tenang di Dunia yang Sibuk ya gitu. Kemudian saya share juga ke informasi yang kedua, contoh juga Sabit, The Power of Habit gitu. Jadi apa yang namanya itu belum menentukan sebetulnya gitu. Cuma tadi dibantu dari keagamaan, saya akhirnya ke Tenang di Dunia yang Sibuk. Baik, sebetulnya saya pribadi kalah ya dengan kawan-kawan rekan-rekan itu, karena ini mungkin diantara buku yang sangat minim saya baca hingga akhir dan harus beberapa kali mungkin itu saya baca buku ini. Kemudian kalau tadi mah Miss Nabil itu sulit untuk menutup, kok saya menutupnya sering ya menutupnya sering, dan apa ya namanya itu istilahnya itu ada hal-hal yang lagi suka-suka udah simpan lama gitu. Terkadang saya buka buku yang lain, jadi terbiasa mungkin dengan membaca buku itu tidak yang berurutan. Misalkan kemarin ada salah satu buku mungkin yang sama ya, kalau misalkan kasus apa, kasus tentang munakahat, buka munakahat aja gitu. Tentang jual beli, buka jual beli aja. Tafsir juga buka ini. Jadi tidak banyak sering atau tidak sering membaca buku secara apa ya, berurutan gitu. Dan mau meresensi Ibnu Katsir juga sulit ya kalau kesempatan saat ini gitu. Karena belum pernah tamat juga yang saya tahu ya dari pengalaman saya itu hanya sekedar pernah mengalami beberapa kitab tamat, tapi itu dibacanya di berbarengan. Baik, ini saya sedikit apa yang namanya itu mengiklankan ChatGPT ya. Jadi tadi saya mencoba merangkum, menulis apa yang saya pahami dari buku beliau, ini pengalaman beliau. Ini buku yang keempat, tahun 2025 ini terbitnya, masih buku cetakan pertama kalau tidak salah Oktober 2024. Maaf, sudah 1 tahun berarti. Itu sudah 1 tahun lebih. Ini beliau. Kemudian saya belinya online ya dulu itu ketika ikut salah satu kajian online juga. Kemudian jadi tertarik pemikiran beliau dan saya beli 4 langsung. Kemudian saya loncat langsung ke buku ini dan rasanya saya salah gitu, harusnya dari yang pertama dulu, judulnya Introvert gitu. Jadi banyak mungkin yang harus saya pelajari lagi. Baik, sekali lagi ini buku yang di sana itu bukan buku aslinya, jadi saya nulis kemudian bikin resensi dan bla 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 bla, dibikinlah oleh si ChatGPT seperti ini. Jadi itu mungkin jalan ninja kita kalau misalkan kepepet, asal narasi-narasinya itu yang sesuai, kemudian kita bisa bikin buatan. Baik, ini apa ya namanya itu kalau bercerita tentang pengalaman ini, waktu saya beli buku itu rasanya seperti capek ya. Ini tahun 2025 berarti ya, 2025 sekitar bulan seperti ini mungkin ya, Maret menuju Juni Juli, agak lumayan capek. Seperti dunia itu kalau video itu dipercepat lah, kalau Hunger Game dipercepat ya enak kan gitu nontonnya itu. Jadi seperti dipercepat gitu, ini belum beres ada lagi ini.
ada lagi itu, bahkan mobil saja berganti-ganti gitu, bahkan apa yang namanya itu mimik muka yang kita lihat pun sangat bermacam-macam gitu, berubah-ubahnya itu gitu. Dan wah si Gana kenal dia saya tuh gitu, sedang dalam kondisi apa gitu itu saat Maret menuju Juni itu. Oleh karena itu apa yang namanya itu eh, tapi ada satu yang memang dari hati itu ada magnet apa ya, ini harus dijawab nih gitu, ini harus dihadapi, tapi bingung juga gitu. Bingung dengan menghadapi yang ada di sekeliling kita itu. Kita udah mah mikirin ini ternyata apalagi di waktu yang sama itu berhimpitan gitu. Akhirnya ya itu mungkin ada magnet ya, jalani weh nu bisa gitu, yang bisa. Akhirnya pada saat itu ikut beberapa online dan sebagainya, nah menemukan buku ini juga, kemudian saya baca, tapi kekurangan saya tadi ya tutupnya sering, kemudian buka yang lainnya. Kurang lebih ini konsultasi dengan para pasien, atau katakan apa ya, kalau psikolog itu pasien kan, pasien ya, pasien beliau gitu, dari maaf ya seorang guru, seorang suami mungkin tadi ya, seorang istri, seorang adik dengan berbagai macam masalahnya, seorang kakak dengan berbagai macam masalahnya, seorang anak dengan berbagai macam masalahnya, itu beliau masukkan ke sini gitu. Jadi namun kalau kita banyak masalah, orang lain juga sepertinya banyak masalah gitu. Cuman beliau disiplinnya memang di psikolog dari awal. Beliau itu salah satu yang bukan menentang, cuman kurang apa yang namanya itu greget dengan tes kemapanan atau tes kematangan atau tes diri kita dengan hanya satu kali instrumen, apa misalkan dengan fingerprint atau dengan apa. Jadi kalau mengetes ini ada instrumennya, ini ada instrumennya, ini dan seterusnya. Beliau pun mengajar di salah satu kampus Qadarullah, banyak hal yang memang menjadi tantangan beliau. Akhirnya menetapkan satu keputusan, yaitu menetapkan satu keputusan dan akhirnya mengabdi sekarang di UPI gitu, di dekat kita sekarang, dulu di UGM di mana ya? Jogja ya, Jogja. Nah itu, jadi saya baca buku ini tuh banyak masalah-masalah orang yang luar biasa, meskipun beliau tidak menyebutkan namanya. Kemudian, nah makanya judulnya tenang di dunia yang sibuk gitu. Jadi harus tenang, dunia ya pasti sibuk gitu, lihat muka, kendaraan, suara gitu, dan sebagainya. Cuman kita yang menjalannya seperti apa, ini hampir sama dengan teman-teman sebetulnya. Dari pertemuan pertama dari Bunia tentang kematian, ada yang sampai takut mati juga, dan dari tentang suami istri tadi katakan, terus teman dan lain sebagainya, itu beliau cantumkan di harus tenang. Bahkan saya mendapatkan satu apa ya kunci di mana setiap psikolog ketika ada yang datang itu kan kayak seolah mengeluarkan sampah kan, nangis gitu dan sebagainya, sampah masuk, dan dia apa ya, beliau itu menyatakan apapun itu jangan masukkan ke hati. Kadang kita kalau mendengar orang yang sedih ya itu suka bawa gitu ya ke hati. Nah seorang psikolog harus tidak seperti itu. Jadi hanya terima sebagai informasi, jangan masukkan ke dalam hati. Dan sapa-sapa yang satu hari ada konsultan, misalkan yang konsultasi 3 orang lah katakan, itu terus sebelum pulang itu diceritakan lagi kepada siapa, ke psikolog gitu. Wah tadi jadi ngobrol di satu apa ruangan. Kalau lihat di apa di slide atau di tampilan yang beliau sering dicantumkan itu di IG-nya, ternyata mungkin itu termasuk Abah Ipang juga salah satu tim di Sintesa Wellness ini akhirnya. Oleh karena itu mungkin ini gitu, dan bahkan beliau pun sharing ke Abah Ipang, di live kan, kemudian mungkin ini yang dikatakan kudu aya pengeluaran. Jadi kata siapa laki-laki tidak berbicara, katanya beliau pun termasuk itu. Kemudian ada 5 hal di sini yang beliau cantumkan. Yang pertama itu peace, kemudian tranquility, calmness, stillness, serenity. Peace itu kalau boleh saya rangkum itu, kalau kata Ustaz Atif itu tenang yang sebelumnya resah. Nah makanya pernikahan itu sakinah, atau dalam ayat yang lain ayat ada waladi angzal sakinah.
Karena sebelumnya itu rasa galau, tidak menikah galau gitu, kumahnya dan sebagainya. Nah ketika menikah itu berarti tenang. Nah itu namanya sakinah. Jadi sakinah itu mengalami dulu yang namanya keresahan, baru ketika sudah terjawab terlalui dia tenang, dan geus lah, baiklah gitu dan lain sebagainya. Itu mungkin diantaranya. Kemudian tranquility. Kalau peace itu lebih ke tadi sakinah. Kalau tranquility itu dia di atasnya, dia apa ya sebutannya, di paling bawah ada ya, di halaman yang ke bawahnya. Di sini kalau peace itu konflik mereda, pikiran lebih stabil setelah masalah teh beres. Gitu kita tuh jalan tenang dan beres gitu. Jadi kalau hanya sakinah saja dalam buku ini menurut beliau itu tahapan yang awal, gitu, yang awal. Dan nanti tidak mustahil ada lagi kegelisahan dalam rumah tangga, cekcok lagi, tapi kembali lagi. Nah itu sakinah, suka disebut bumbu-bumbu rumah tangga. Kemudian ada lagi yang lebih dari itu. Di sini beliau mengatakan dengan bahasa tranquility, hati terasa teduh dan lapang. Ini ketenangannya lebih lembut dari yang tadi. Itu ada rasa teduh dalam hati. Kalau saya mungkin menamainya ini kepada tumak ninah gitu. Jadi ada ketenangan jiwa. Jadi setelah udah sakinah, tahu karena berulang-ulang gitu terjadi lagi konflik, balik aman lagi, tentram lagi, ada lagi rasa tentram lagi, sehingga ada apa yang namanya itu ketumaninahan dalam hati. Namun saya cerewet berarti kergering kan sok anu kitunya. Gitu. Nanti cager saya mah gitu sok anu kitu. Jadi kita bisa memaknai dan menyikapinya itu dengan baik. Gitu. Tapi nantinya ya sakinah lagi. Kemudian tahapan yang ketiganya kata beliau lebih kepada calmness. Ketenangan yang mengendalikan emosi. Kalau dalam dalam istilah kita itu sabar. Gitu. Kenapa sabar? Meskipun terulang-ulang tetapnya gitu, akhirnya ada satu momen yang kita saling sayang lagi, misalkan saling pengertian lagi. Beliau mengatakan dengan kalem lah baik kayak gitu kan. Ada yang dibikin panik, bareng-bareng panik gitu, tapi kalau ada yang satu saja kalem. Kenapa? Karena yaitu di sini dikatakan menurut saya bahasanya lebih kepada mampu mengendalikan emosi. Kenapa? Karena tadi sering terjadi, sering dialami. Kemudian stillness, beliau di sini kalau disimpulkan oleh bahasa saya, titik di mana pikiran emosi terasa hening. Apa? Ini sudah dibahas oleh teman-teman juga, yaitu ketika khusyuk ibadah. Nah itu stillness menurut saya. Kita menyampaikan apa keluh kesah kita, apa masalah kita, pokoknya ungkapkan saja. Mau dalam sujud, mau dalam keadaan sendiri, itu kan ada orang yang diberikan naungan oleh Allah itu seseorang yang sendiri kemudian ingat Allah dan sampai menangis. Itu kan tidak disebutkan dalam sholat atau apanya gitu. Apapun masalahnya sampaikan. Ini sudah disampaikan juga oleh teman-teman. Cuman bahasa beliau dengan stillness itu. Jadi ketika di depan teman-teman seperti calmness gitu ya, dan optimis dan sebagainya. Padahal di tukang aduh seperti nyanyinya yang sekarang lagi saya juga terakhir itu yang dingin gini ya dulu aku dingin ya gitu aja lah. Nah itu padahal saya lagi kepanasan gitu atau sedang kedinginan, tapi asal kamu tenang. Tapi dibalik itu si stillness itu mengadukan, tapi mengadukan ke siapa? Kalau kita seperti ini, beliau juga punya banyak masalah gitu. Beliau sampaikan seolah ya banyak masalah keluarga, kemudian ekonomi, bahkan termasuk yang getek ke pemerintah juga gitu, dan lain sebagainya. Nah terakhir ini serenity. Serenity itu kalau saya bahasakan ridho terhadap qada dan tawakal. Nah, ini akhirnya apapun yang terjadi bagi hati qada Allah gitu dan lain sebagainya. Akhirnya
ya inilah mungkin, dan saya merefleksikan buku ini. Jadi konflik terbesar manusia bukan dengan dunia tapi dengan dirinya sendiri. Beliau termasuk yang gencar ya, mempromosikan sadari, kenali, kendali. Jadi sadari dulu, kenali, bahkan kendali, termasuk emosi. Ketika kita marah, tidak salah meluapkan amarah itu dan tidak boleh ditahan. Ketika sedih, tidak boleh ditahan gitu. Kenapa? Karena kita harus sadar, ini saya lagi marah, sadar, kenali, tinggal nanti kendalinya mau seperti apa. Karena untuk melampiaskan sedih bukan hanya dengan nangis, melampiaskan marah bukan harus menghancurkan. Ada orang yang menyalurkan kemarahan itu, marah tuh bisa gitu lah, untuk keluar kan cerit biasanya. Nah, ada yang tidak bisa tapi dia sikapi dengan baik, itu jadi undang-undang, jadi peraturan gitu. Kenapa? Karena disimpankan. Kalau sedih tidak menangis tapi dia bisa menyalurkan, bikin buku misalkan, seperti ya hasil-hasil karya teman-teman. Mungkin itu orang-orang yang memang sudah sampai ke situ, ya sudah sadar, kenal, kemudian tinggal dikendalikan gitu. Artinya banyak hal, bukan hanya, intinya mah emosi jangan dipendam gitu. Dan salah satunya beliau ada kelas menulis. Itu kelas menulis. Kenapa? Untuk mencurahkan apapun, di antara salah satu terapinya. Akhirnya untuk saya pribadi, pelajaran untuk kehidupan saya itu dari buku ini, harus jadi yang terbaik. Harus jadi mengupayakan yang terbaik. Artinya harus ada usaha. Sebagai ayah harus bisa jadi yang terbaik, sampai ayah gantina lah untuk anak kita misalkan. Kemudian sebagai suami harus berupaya sebagai suami yang paling baik gitu. Sampai ya tidak ada lagi yang layak selain saya misalkan. Sebagai anak pun demikian gitu, ingin melakukan yang terbaik. Sebagai pemimpin sama, sebagai pendawas sama, sebagai sahabat sama. Sampai kita gak bisa tergantikan apapun posisinya. Ke ayat etama itu beres, misalkan ke ayat etama itu ada tepat waktu dan sebagainya, apapun itu, saya dari buku ini jadi menerapkan kudu yang terbaik aja. Meskipun kita nggak tahu di depan itu apa yang terjadi. Artinya lakukan yang terbaik dalam setiap peran apapun. Dan ini cocoknya untuk yang overthinking, mencari ketenangan batin, ingin mengenal diri lebih dalam. Jadi ketenangan adalah cara kita menjalani hidup, kata saya ketika menyimpulkan buku ini. Terakhir mungkin masalahnya adalah, nah, saya sampai berpikir anak-anak kita itu cerdas ya Bu ya. Dan sekolah ini sepertinya tidak bisa kalau kepala sekolahnya hanya asal-asalan gitu. Jadi itu yang menjadi pertanyaan ke saya gitu. Kemudian saya di rumah punya anak 3, wah cerdas syukur, gak bisa ayah yang apa adanya gitu. Seperti itu, gak bisa ya jadi ayah yang apa adanya, itu gak bisa. Jadi hanya menerima, ada aku mah begini, aku mah misalkan dulu introvert, aku mah apa gitu, kayak itu gak bisa gitu. Jadi harus lebih, karena ini anak bukan kita gitu di rumah itu. Kemudian melihat istri pun sama, saya nggak bisa nih jadi suami yang apa adanya. Meskipun iya, suamimu bukan Muhammad, istrimu bukan Khadijah, tapi itu tidak menjadi alasan gitu, menjadi alasan blok kita nggak bisa berkembang gitu. Oleh karena itu, sekolah ini pun sebagai pemimpin saya di sini nggak bisa kepala sekolah yang asal-asalan. Termasuk menghadapi anak-anak cerdas di kelas gitu. Sekolah ini pun tidak bisa sekadar punya guru yang asal-asalan juga gitu. Jadi peran yang terbaik apapun itu ya lakukan itu dimanapun berada. Nah itu mungkin tenang di dunia yang sibuk. Sekian dari saya, dan The Power of Habit-nya tidak tersampaikan. Ini ada kata-kata yang dikumpulkan oleh beliau ya dalam kartu, tidak diambil, dan ini harganya 150. Yang mau pinjam Abdi pada baca deh soalnya. Kekurangannya tidak ada kekurangan, kelebihannya banyak, bahasa-bahasa yang seperti di Bu Sari mungkin ya gitu. Genrenya psikolog, kemudian peningkatan diri dan sebagainya. Kekurangannya nggak ada kekurangan, cuman saya harus naik levelnya biar bisa sampai ke sini gitu. Jadi ini menurut saya saya banyak kurangnya gitu. Jadi saya tidak mengurangi buku ini, tapi saya harus sekali lagi tadi sebagai pembaca
ya saya harus maju gitu untuk sampai di memahami buku ini dan bahasa beliau. Itu saja dari saya. Lumayan cukup tebal dan luar biasa lah ya, banyak manusia yang sibuk juga di kepalanya tapi dia juga punya fokus, intinya tenang. Itu saja, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.